Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dalva Robiah Hadawiyah. Saya mahasiswa STIS Anggana Garut, semester 3, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen jasa bank. Nah, di sini ada pengertian dari jasa bank itu sendiri, yang mana jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Artinya yaitu lembaga tersebut memperlancar pembauran transaksi perdagangan sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya, baik akan memberikan keuntungan secara langsung bagi bank dalam bentuk finansial dan non-finansial. Nah, kemudian ada transfer, yang mana pengertian dari transfer itu sendiri adalah sesuatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, baik itu transfer keluar maupun transfer masuk, yang akan mengakibatkan adanya hubungan antara cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebit, cabang lainnya mengkredit. Dalam kegiatan transfer ini, pengiriman uang biasanya dipisahkan dalam rupiah dan juga valuta asing, baik menurut valuta maupun dengan cara pengiriman tergantung dengan permintaan pengiriman yang tentunya akan mempengaruhi biaya-biaya yang dipungut untuk tersedianya saran pengiriman. Pengiriman dengan telepon diharapkan sampai kepada pengirim tentu akan lebih mahal dari pengiriman dengan surat, atau mungkin sebuah bank tidak dapat melaksanakan pengiriman uang dengan telex karena ia tidak memiliki pesawat telex. Namun, pada hakikatnya, pengiriman uang kemanapun seharusnya dapat dilakukan oleh setiap bank tersebut. Misalnya, ia membawa di kota A tidak ada bank mandiri, tetapi ada yang hanya Bank Rakyat Indonesia. Dengan cara kerjasama perbankan, hal ini dapat dilakukan. Nah, jadi pengiriman uang ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan mendatangani bank serta meminta penjelasan tentang cara yang paling baik. Nah, jumlahnya pun tidak terbatas tergantung dengan keperluannya masing-masing. Adapun keuntungan dari transaksi transfer itu sendiri, yang pertama menghemat waktu, yang kedua lebih aman, yang ketiga tidak perlu modal, yang keempat tidak ada biaya penerimaan, yang kelima dana langsung tersedia, yang keenam relatif mudah, yang ketujuh jarang ada transaksi palsu, dan yang terakhir tidak ada biaya pembayaran kecuali transfer beda bank atau beda prosedurnya, sama seperti transfer via mobile banking, yaitu kotak. Mekanisme dan prosedur transfer yang mana bisa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama transfer via ATM. Bila kita sudah punya tabungan dan punya kartu ATM, kita dapat melakukan transfer melalui mesin ATM itu sendiri yang banyak tersedia. Nah, prosedurnya awalnya hanya memasukkan kartu ATM, kemudian mengisi kode PIN ATM kita, dan selanjutnya prosedur untuk transfer akan tertera pada layar ATM. Nah, yang kedua ada transfer via mobile banking, sama halnya dengan transfer via ATM, namun transfer via mobile banking ini berkembang dari layanan ATM itu sendiri, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya. Nah, biasanya tidak semua telepon genggam memiliki aplikasi untuk mobile banking sebuah bank itu sendiri, maka terlebih dahulu kita sebagai user harus mengisi aplikasi itu ke dalam telepon genggam kita. Kemudian awalnya kita harus registrasi di mesin ATM terlebih dahulu, dan proses selanjutnya langsung dikerjakan dalam aplikasi mobile banking tersebut di telepon kita. Nah, yang ketiga ada transfer via internet banking. Berbeda dengan transfer via mobile banking, transfer via internet banking ini bukan menggunakan telepon
menggenggam saja, namun kita juga harus menggunakan internet untuk mengaksesnya. Prosedurnya sama seperti transfer via mobile banking, yaitu nasabah harus meregistrasi awal di mesin ATM-nya. Yang terakhir ada transfer via setoran tunai langsung ke bank. Khusus untuk orang yang belum memiliki akun di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan, yaitu dengan langsung datang ke bank terkait, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dan menyerahkan uang transfernya beserta form yang telah diisi kepada teller. Nah, di sini ada biaya transfer yang mana biaya transfer masing-masing bank berbeda tentu. Untuk transfer via ATM maupun setoran tunainya. Untuk transfer sama bank tidak dikenakan biaya ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi transfer. Yang pertama, bagi bank sebagai jasa pelayanan pengirim uang, bank menerima imbalan sebagai berikut. Yang pertama ada provisi, yang kedua mendapatkan bunga, yang ketiga membantu kelancaran transaksi perdagangan jual beli, yang keempat menyelenggarakan pemerataan dan pemelancaran peredaran uang dalam masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi transfer bagi masyarakat. Yang pertama mudah, yang kedua murah, yang ketiga aman, yang keempat selamat, yang kelima meningkatkan kepercayaan. Nah, teman-teman, di sini ada jenis transfer. Yang pertama, pengiriman uang dengan cara pemindah bukuan, di mana pengirim atau penerima mempunyai rekening dalam bank yang sama, atau pengirim dan penerima mempunyai rekening di bank yang berbeda tetapi masih dalam satu kota. Kemudian, yang kedua, pengiriman uang secara surat yang dilaksanakan oleh bank pengirim kepada bank di kota lain dengan cara pos atau kurir khusus yang biasa mail transfer. Yang ketiga, pengiriman uang dengan telex atau kawat telepon yang dilakukan oleh bank pengirim yang bisa disebut dengan telegraphic transfer. Yang keempat, pengiriman uang dengan cara wesel atas nama yang biasanya dilakukan oleh nasabah pengirim dan tidak dilaksanakan oleh bank. Nah, adapun masalah yang dihadapi dalam transfer yaitu adanya keterlambatan. Keterlambatan ini sering muncul karena adanya hal-hal. Yang pertama, alamat si penerima tidak atau kurang jelas. Yang kedua, bank terlambat mengirimkan surat atau telex atau telegram. Yang ketiga, si penerima terlambat mengambilnya ke bank pembayar. Yang keempat, telex atau telegram yang dikirim cacat. Yang keenam, bank pembayar terlambat memberitahukan kepada penerima atau nasabahnya. Nah, teman-teman, di sini ada safe deposit box. Apa sih safe deposit box itu? Jadi, Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa Safe Deposit Box ini juga dikenal dengan nama Safe Locket. Nah, SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Nah, pembukaan SDB sendiri dilakukan dengan dua buah anak kunci di mana satu pihak pemegang kunci adalah bank dan pihak lainnya adalah nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box ini atau SDB ini. Nah, jadi keuntungan menggunakan Safe Deposit Box bagi nasabah yang pertama, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Yang kedua, keamanan dokumen juga terjamin karena peralatan keamanan yang canggih. Nah, teman-teman, jadi ada biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box ini. Ada dua macam biaya yang akan dikenakan. Yang pertama, biaya sewa yang besarannya tergantung dengan ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewanya. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun ya teman-teman. Yang kedua ada setoran jaminan, merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah
hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika terjadi masalah, maka jika safe deposit box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Kegunaan dari safe deposit box itu sendiri adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting yang terdiri dari sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Nah, di sini ada clearing. Jadi, kata clearing sebenarnya berasal dari istilah asing, yakni kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi clearing. Clearing menurut istilah dalam perbankan adalah sesuatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesai pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jenis-jenis clearing. Nah, di sini ada 3 jenis clearing, yakni yang pertama, clearing lokal, di mana clearing antar bank peserta clearing di suatu wilayah tertentu. Yang kedua, clearing devisa, yakni perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan utang piutang melalui bank sentral negara masing-masing. Yang ketiga, peserta clearing adalah bank umum yang berkedudukan dalam suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan bank-bank tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang dilakukannya. Nah, di sini ada inkaso. Jadi, inkaso ini merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat tersebut. Di sini ada warkat inkaso, ada warkat inkaso tanpa lampiran yang mana warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilet giro, wesel, dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian ada warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, di sini ada warkat yang dapat diinkasokan, yaitu draft vessel, yang mana draft vessel ini adalah suatu perintah tanpa syarat dari bank penerbit kepada bank lain atau koresponden untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum di draft atau vessel tersebut pada waktu yang diajukan. Yang kedua, traveler's check, yaitu sejenis kertas berharga yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Kemudian ada collection, sama dengan inkaso, tetapi untuk collection menggunakan jasa bank koresponden luar negeri untuk menagihkan warkat-warkatnya yang diterima oleh seksi inkaso untuk ditagihkan. Collection hanya dapat dilakukan oleh bank devisa karena yang memiliki jaringan ke luar negerinya ya hanyalah bank devisa tersebut. Yang ketiga ada treasury check, yaitu sejenis cek yang dikeluarkan oleh duta besar negara tertentu. Di sini ada 3 macam cara collection. Yang pertama, full collection atau individual collection adalah sesuatu proses collection di mana setelah hasil collection dikredit oleh bank koresponden ke rekening bank penagih, maka koresponden tidak dapat memberikan kembali rekening bank penerbit tersebut. Nah, yang kedua ada cash collection, adalah sejumlah hasil collection yang dikredit ke rekening bank penagih oleh bank koresponden pada waktu bank koresponden menerima warkat dari bank penagih. Bank koresponden tidak akan dapat mendebit kembali jika jumlah yang dikredit sudah mengendap di rekening bank penagih selama 15 hari kerja. Kemudian ada cash letter, adalah hanya dapat diberikan kepada nasabah tertentu karena bank koresponden berhak mendebit kembali rekening bank penagih dalam waktu 6 tahun. Nah, kemudian ada jenis-jenis inkaso. Yang pertama, inkaso keluar, merupakan suatu kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah
oleh nasabah bank lain. Nah, di sini bank penerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain yang ada di kota lain. Yang kedua, inkaso masuk merupakan suatu kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah itu sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya dapat memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Nah, kemudian di sini ada fungsi dan peran inkaso. Fungsi dari inkaso itu sendiri merupakan pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, melakukan berbagai hal aktivitas kegiatan. Kemudian ada peran dari inkaso itu sendiri, yaitu untuk membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota, dan nasabah memiliki reputasinya yang lebih jelas. Nah, kemudian ada kartu kredit, yang mana pengertian dari kartu kredit itu sendiri, kebanyakan masyarakat mengartikan kartu kredit ini sebagai kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan dari pemakaian kartu kredit itu sendiri sebagai metode transaksi pada saat ini, maka sangat perlu untuk mengetahui apa arti dari sebenarnya kartu kredit tersebut. Di sini dapat teman-teman lihat pengertian dari kredit itu sendiri. Dari definisi di samping dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu sendiri, antara lain yang pertama, kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit. Yang kedua, diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit atau card issuer, kartu dengan persyaratan tertentu. Kemudian yang ketiga, kartu kredit diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Kemudian jumlah pagu kredit yang diterbitkan sesuai dengan besarannya, jumlah penghasilan pemegang kartu tersebut. Kemudian kartu kredit adalah berupa kartu plastik. Kemudian dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit. Yang pertama ada pihak penerbit atau card issuer. Yang kedua ada pihak pemegang kartu kredit atau card holder. Yang ketiga ada pihak penjual barang atau jasa atau merchant. Yang keempat ada pihak perantara. Pihak penerbit atau card issuer, jadi pihak penerbit kartu kredit yang terdiri dari bank, lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, kemudian lembaga keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan yang lainnya. Kemudian ada pihak pemegang kartu kredit atau card holder. Card holder ini atau card member diartikan sebagai pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu yang berhak menggunakan kartu pada merchant atau pedagang. Card holder adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindah tangankan kepada dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut. Nah, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemegang kartu kredit antara lain keamanan, praktis, penggunaan internasional, kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai, kemudian dapat mendapatkan asuransi perjalanan, mendapatkan pembayaran yang fleksibel, kemudian pembayaran PIN atau personal ID number. Nah, kemudian ada pihak penjual atau jasa merchant. Menggunakan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat di mana kartu kredit dapat digunakan seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan yang lainnya. Kemudian ada pihak perantara atau acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepada yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Jadi pihak perantara penagihan inilah yang dapat melakukan pembayaran pihak penjualan tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun
terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara tersebut. Nah, ada jenis-jenis kartu kredit berdasarkan lokasi penggunaannya. Ada kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Berdasarkan sistem pembayarannya, ada kartu kredit dalam arti sempit, ada juga kartu pembayaran lunas. Nah, apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja tanpa terkait dengan batas antar negara. Tetapi walaupun kartu kredit tersebut diterbitkan oleh Indonesia, pemegangnya yang kebetulan sedang berada di Eropa, misalnya, dapat saja membeli barang atau jasa yang ada di Eropa tersebut dengan menggunakan kartu kredit yang bersangkutan. Contohnya yaitu seperti Visa Card, Mastercard, American Express, dan sebagainya. Kemudian ada kartu kredit lokal atau kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak punya jaringan operasi internasional. Contohnya ada Lipo Card, BCA Card, Simba Niaga Card, Mandiri Card, Bukopin Card, dan sebagainya. Namun demikian, hampir semua kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank Indonesia dapat dipergunakan di berbagai mancanegara. Apabila sistem pembayaran dipergunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dalam arti luas dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu ada kartu kredit dalam arti sempit dengan ketentuan kredit yang sering disebut juga dengan credit card. Nah, jadi pembayaran dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan, walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya tidak ingin dibayar lunas sekaligus. Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran tersebut. Nah, jadi jika ubahnya seperti mencicil kredit ke bank biasa. Kemudian ada kartu pembayaran lunas juga. Jadi kartu pembayaran lunas atau sering disebut juga dengan charge card. Jadi penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit dalam arti sempit, di mana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika hendak membeli sesuatu, barang atau jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit dalam arti sempit. Nah, antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang atau jasa tersebut. Bedanya dengan kartu kredit dalam arti sempit hanya pada cara pembayarannya oleh pihak pemegang dengan sistem pembayaran lunas sesuai dengan namanya. Maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya. Jadi jika tidak dibayar secara cicilan, sehingga dengan menggunakan kartu pembayaran lunas yang terjadi sebenarnya hanyalah penundaan pembayaran, yakni tidak dilakukan pada saat pembelian barang atau jasa kepada pihak penjual, tetapi pada saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut, sehingga pihak dalam melakukan pembelian barang atau jasa tersebut tidak perlu membawa uang cash kemana-mana untuk berbelanja. Nah, kemudian ada ATM atau Anjungan Tunai Mandiri, yang mana definisi ATM menurut Kasmir 2007-327, ATM merupakan mesin yang diberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank biasanya sudah menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per harinya. Nah, ada pun 5 kepuasan yang dapat dirasakan oleh nasabah bila bertransaksi melalui ATM, yaitu kemudahan menggunakan jasa perbankan, kemudian keleluasaan waktu pelayanan, kemudian kecepatan dan ketepatan pelayanan, keamanan pelayanan, dan yang terakhir keanekaragaman jenis pelayanannya. Nah, di Indonesia sendiri ATM boleh dikatakan baru dikenal ya teman-teman.
Nah, sekitar 1 dasawarsa atau 10 tahun yang lalu. Adapun latar pembentukannya ATM dilakukan oleh sektor perbankan yang bertujuan yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan, yang kedua, untuk menunjang bisnis retail, yang ketiga, untuk menghadapi teknologi informasi perbankan antar bank, yang keempat, membutuhkan masyarakat dan keterbatasan waktu, dan yang terakhir sebagai sarana promosi. Secara umum, fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan tunai. Namun, selain itu, masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam menggunakan aktivitas perbankan. Seperti yang pertama ada konfirmasi saldo, pembayaran umum, tagihan, telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah contohnya. Yang ketiga ada pembelian tiket teller, isi ulang pulsa, yang keempat ada pemindah bukuan atau open transfer, dan yang terakhir juga pengubahan PIN dari ATM itu sendiri. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut juga yang pertama melakukan pelayanan sendiri, yang kedua dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju atau kantor pusatnya. Yang ketiga dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat karena layanan ATM online selama 24 jam. Yang keempat, Anda tidak perlu menyimpan uang cash terlalu banyak. Yang selanjutnya ada proses pengelolaan data pada ATM itu sendiri. Jadi dalam pemrosesan data atau pengolahan data berbasis komputer berbentuk sistem jaringan kerja dan peralatan yang mendukung yang diterapkan perusahaan merupakan suatu faktor penting yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan informasi yang cepat. Misalnya, apabila data tentang kegiatan bisnis dikumpulkan, maka akan menimbulkan teknik pemrosesan atau pembaharuan transaksi yang mempengaruhi data dari kegiatan bisnis. Yang pertama ada proses batch, yang kedua ada proses online. Nah, jadi proses batch atau batch processing merupakan metode lama yang masih terus saja digunakan untuk berbagai aplikasi dengan menyimpan dahulu data sampai dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai pada saat data ditentukan secara periodik. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk memproses transaksi rutin yang volumenya cukup berat. Sistem batch processing juga disebut delay system atau sistem tunda karena data tidak langsung diproses melainkan ditumpuk dahulu atau ditunda dulu sampai jumlahnya terus-menerus menumpuk atau sampai suatu waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada proses online atau online processing. Jadi sistem online processing atau immediate processing adalah sistem di mana setiap transaksi negara diproses dan dibukukan setelah terjadi pada masing-masing file yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Jadi penginputan data secara online lebih akurat daripada menggunakan proses batch karena sistem dapat menolak penginputan data yang tidak lengkap atau salah. Dan karena data yang dimasukkan saat terjadi transaksi, maka kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Nah, teman-teman, jadi itu ya pembahasan mengenai manajemen jasa bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi penambah wawasan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.